Baik, mohon maaf Bapak Ibu, koneksinya tadi terputus. Jadi saya lanjutkan tadi, Bu Mawa menanyakan, kok nomor saya belum terinjeksi kuota, Bapak Ibu. Apakah memang belum terdata atau tidak? Nah, dari yang sudah kita lihat tadi, ternyata Ibu belum update di sister. Jadi solusinya kayaknya nanti gini. Akan kami buatkan form sebagaimana yang sudah kami eksekusikan ke mahasiswa. Jadi kami yang akan mengupdate-kan, tapi mohon bantuan Bapak Ibu, terutama yang sudah berani DN, agar mengisi link tersebut. Nanti akan kami share ke fakultas. Jadi mungkin Bapak Ibu yang bingung gimana cara ngisi registernya, di menu apa, nanti kami akan yang update-kan. Jadi masih ada 2 batch yang tersisa. Batch Oktober sudah maju, masih ada batch November sama Desember. Jadi intinya kalau mahasiswa sudah menerima sejak September kemarin, dan dosen juga sudah bagi yang sudah mengisi. Tetapi kalau mahasiswa mayoritas 95% sudah menerima, tetapi mereka ya itu tadi ada yang bilang kuota saya nggak terpakai Pak. 45 itu akhirnya kalau sudah akhir batch-nya jadi sudah nggak kepakai, harus bisa digunakan sama sekali, hanya bisa menggunakan yang 5 GB. Jadi nanti kayaknya solusinya terkait permasalahan dari Bu Mawa tadi, ternyata kalau kita cek ternyata belum update data, akan kami buatkan link untuk mengisi data yang diperlukan untuk verifikasi dari kementerian. Di samping nanti pun kayaknya juga diperlukan training atau workshop bagi para dosen untuk menggunakan aplikasi Sister, karena aplikasi Sister tidak hanya digunakan untuk update data terkait bantuan kuota, juga akan digunakan untuk mengurus sertifikasi dosen. Jadi kami kira mungkin kami perlu memprogramkan bagaimana para dosen bisa diarahkan ke depannya, mungkin dalam waktu dekat atau beberapa waktu lagi untuk bisa mengikuti workshop menggunakan aplikasi Sister. Jadi ketika Bapak Ibu sudah punya misalkan jabatan fungsional dan in-passing, Bapak Ibu tidak bingung lagi menggunakan aplikasi tersebut. Di samping aplikasi tersebut sebenarnya juga alat monitor Bapak Ibu sekalian untuk benar nggak data pengajaran yang selama ini saya lakukan sama di PD Dikti. Karena data itu sama dengan data PD Dikti. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek mata kuliah yang saya ajar tercatat tidak di atas. Karena itu sangat bermanfaat untuk pengurusan karir Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke Pak Asep, terima kasih. Baik ya. Iya. Sebelum kami lanjutkan mungkin sesi tanya jawab, mungkin hari ini mungkin akan banyak sesi sharing atau tanya jawab, tetapi tetap saya sampaikan apa yang diinstruksikan Bu Rektor. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih bingung menggunakan aplikasi Zoom, akan saya sampaikan sedikit bagaimana menggunakan aplikasi Zoom. Akan saya bukakan. Oke, jadi ini sudah kami siapkan materinya. Intinya aplikasi Zoom ini adalah aplikasi yang booming sejak pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 lalu. Aplikasi ini sekarang banyak dipakai, apakah di perkantoran maupun di dunia pendidikan, untuk menjawab atau memberikan solusi bagaimana proses bisnis baik di perkantoran maupun di dunia pendidikan tetap berjalan. Karena mahasiswa di rumahnya masing-masing, dosen juga di rumahnya masing-masing, bagaimana proses bisnis pendidikan juga tetap bisa berjalan. Nah,
Bagaimana yang Bapak Ibu ketahui, untuk bisa menggunakan aplikasi Zoom, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ataupun HP. Mungkin bedanya nanti kalau pakai laptop, kuota data yang terserap lebih banyak. Karena kami sudah pernah melakukan uji coba di awal masa pandemi dulu, beda sekali ketika pakai layar yang lebar, itu bitnya lebih besar. Kalau HP kan layarnya kecil, bit untuk downloadnya lebih kecil, sehingga konsumsi datanya lebih kecil kalau pakai HP sebenarnya Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bisa digunakan lewat HP maupun laptop Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu berkenan menggunakan HP, silakan download di Play Store, Zoom, Cloud Meeting, lalu install. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop, silakan download di link yang sudah kami tuliskan di buku panduan, klik install aplikasinya, setelah selesai install, nanti akan muncul shortcut untuk menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini ketika sudah terinstall Bapak Ibu, tampilannya ketika dengan klik shortcut aplikasi Zoom, nah defaultnya seperti ini, sign in atau sign in with SSO, Google, and Facebook. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung bagaimana nanti apakah sign in-nya pakai apa. Kalau di kolom yang sebelah kiri itu sign in, itu data yang dimasukkan adalah data yang didapatkan, yang diregistrasikan ketika jenengan sign up atau mendaftar di halamannya Zoom. Jadi semacam kalau kita analogikan seperti Facebook. Di Facebook itu kan juga ada tombol sign up, artinya daftar. Jenengan ngisi nama usernya apa, jenengan tentukan passwordnya apa. Nah sama, bedanya ini lamanya adalah laman Zoom. Jadi apa, ketika jenengan sign up, jenengan pakai username apa, password apa, itulah yang jenengan inputkan. Tetapi jangan khawatir kalau jenengan, saya belum pernah itu Pak registrasi ke lamanya Zoom. Di situ ada alternatif, bisa pakai SSO atau sign in with Google atau sign in with Facebook. Nah, selama yang saya ketahui saat ini, kita rata-rata mayoritas punya email Gmail Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya email Gmail, jenengan bisa pakai sign in with Google. Nanti ketika jenengan klik tombol tersebut, jenengan diminta untuk login ke dalam email, memasukkan username password email, lalu setelah berhasil login, jenengan akan diarahkan ke lamanya Zoom dan sudah bisa langsung digunakan, mau muncul uh, seperti ini. Ini setelah loginnya, baik pakai sign in maupun login with Google tadi. Nah, di situ ada pilihan new meeting, kemudian schedule dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya juga nggak enak ini kok masa dosen diajari seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah bisa, maksudnya ini saya menekankan mungkin bagi mungkin yang belum familiar agar nanti punya gambaran, oh ternyata gunakannya seperti ini loh, gunakannya seperti ini. Jadi kalau kelas perkuliahan itu idealnya harus dijadwalkan Bapak Ibu. Dijadwalkan artinya dibuat sesuai jadwal mata kuliah yang sudah diberikan pada Bapak Ibu. Nanti di slide-slide akhir akan muncul bagaimana caranya menjadwalkan. Jadi maksudnya tombol itu adalah new meeting, langsung memulai meeting. Nanti akan muncul ID dan password yang jenengan tentukan di akun atau aplikasi yang sudah jenengan install. Nah, kalau schedule artinya membuat penjadwalan sesuai jadwal mata kuliah yang diberikan pada Bapak Ibu. Jadi dijadwalkan, direkam oleh Google Calendar. Nanti ketika masuk harinya, sudah masuk di kolom yang kanan itu di bawah jam 11.39 itu akan muncul eventnya. Event misalkan perkuliahan data mining. Di situ akan tak ada tombol start. Ya, jadi ketika masuk pada hari yang dijadwalkan, otomatis eventnya akan muncul di situ. Jadi jenengan kalau sudah menjadwalkan, enak, tinggal ketika sudah masuk harinya perkuliahan, tinggal klik shortcut-nya, akan muncul event-nya, tinggal klik tombol start. Mereka otomatis akan join sesuai informasi ID dan password yang sudah jenengan berikan pada mahasiswa. Jadi ketika di schedule, jenengan akan mendapatkan ID meeting dan password meeting. Itulah yang akan jenengan berikan pada mahasiswa. Jadi mahasiswa, ini loh ID meeting sama password yang harus kalian inputkan ketika join ke kelas perkuliahan saya. Nah, di sini kemudian halaman selanjutnya, invite mahasiswa ini ketika langsung ya tanpa penjadwalan, sama nanti bisa dengan Bapak Ibu baca sendiri.
Kemudian bisa di-invite pakai email, nanti informasi join-nya masuk ke email. Ini hanya menu opsional aja, tambahan-tambahan saja. Rata-rata kita memaksimalkan WA untuk share informasi. Jadi ini kalau jenengan menghendaki share informasi join pakai email. Nah, di Zoom ada fitur untuk share materi sebagaimana yang saya pakai saat ini. Saya bisa menunjukkan pada Bapak Ibu file panduan ini. Jadi enak. Kalau di metode tatap muka, jenengan share materinya di papan tulis, ditulis atau kasih file mahasiswa buka di laptop sendiri. Nah, di Zoom ini ada fitur untuk share materi di tombol share screen yang ada tanda panah oranye tersebut. Itu fungsinya adalah untuk menampilkan apa yang ingin jenengan bagikan pada mahasiswa. Apakah PowerPoint, laman-laman yang dengan buka di Google Chrome atau Mozilla, kemudian PDF, Microsoft Word, Excel, dan sebagainya bisa jenengan share agar bisa dilihat di sisi mahasiswa dengan menggunakan tombol share screen. Nah, kemudian, ini ketika share screen, sama ketika jenengan gunakan menu tersebut, materi yang jenengan buka di laptop Bapak Ibu jenengan atau di HP Bapak Ibu jenengan bisa dilihat di akunnya mahasiswa. Di sini terlihat mahasiswa tadi yang tampilan awal default-nya adalah seperti ini. Nah, tidak terlihat materi yang di-share. Ketika di-share, partisipannya akan ditaruh di samping. Yang ditaruh di tengah adalah materi yang Bapak Ibu share. Jadi mahasiswa bisa menyimak apa yang jenengan ucapkan di samping dengan melihat materi soft file-nya. Jadi apa itu kalau kita analisa transfer ilmunya lebih maksimal seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk upload materi juga bisa lewat tombol komen ya. Kalau ingin share silakan mahasiswa silakan download file yang saya share tadi di sini. Nah, nanti jenengan bisa pakai tombol chat dengan upload lewat tombol tersebut. Jadi mahasiswa di akunnya mahasiswa bisa mendownload lewat akun mereka. Oke, itu maksudnya salah satu fungsi upload materi. Komunikasi dua arah sudah pasti ya Bapak Ibu. Kalau WhatsApp pun sebenarnya juga komunikasi dua arah, tapi medianya adalah media teks, walaupun ada media recording sound atau recording video, tapi itu tidak real time. Nah, kalau pakai Zoom itu lebih real time. Jadi komunikasinya dua arah, sebagaimana tatap muka di kelas, tapi bedanya di beda tempat. Ini yang dimaksudkan Bu Rektor agar maksimal dalam transfer ilmu Bapak Ibu. Bentar. Saya masih update dulu. Mohon maaf, bentar, saya masih admit beberapa dosen yang terputus tadi. Jadi, saya kembali pada menu sebelumnya, upload materi bisa dilakukan lewat tombol chat ya. Kemudian selanjutnya, record perkuliahan. Artinya Zoom itu default-nya ketika meeting berakhir, dia akan nge-record baik video maupun suara yang sudah terjadi dari awal meeting sehingga akhir meeting. Jadi mungkin bisa fungsinya adalah mungkin ketika Bapak Ibu diminta, mana buktinya Bapak Ibu mengajar lewat recording tersebut. Maksudnya fungsi dari fitur recording adalah sebagai dokumentasi meeting yang sudah dilakukan per pertemuan. Nah, tanya jawab sudah pasti ya, maksudnya sama dengan komunikasi dua arah tadi. Jadi setelah dosen ngasih materi, seperti saya tadi ngasih, mohon Bapak Ibu ada pertanyaan, nah Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi di WA pun juga seperti itu, tapi lebih real time seperti itu daripada dengan melihat chatting. Oke, nah untuk mengakhiri sesi meeting itu klik tombol end meeting di pojok kiri bawah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa idealnya kelas perkuliahan itu perlu dijadwalkan. Fungsinya apa? Kadang itu kita lupa. Kuliahnya masih hari Rabu misalkan. Besok hari Rabu lah langsung pakai Zoom-nya. Kadang kendala teknis itu tidak kita bisa perhitungkan. Kadang hari Rabu ada aja yang membuat kita
tidak bisa menjadwalkan atau menyeting Zoom-nya. Jadi jauh-jauh hari kita sudah menschedule-kan sehingga pada hari H kita tinggal tekan tombol start. Nah, jadi fungsinya schedule adalah menjadwalkan pertemuan mata kuliah jenengan sesuai jadwal yang diberikan oleh Kaprodi kepada jenengan semua. Nah, dengan klik tombol schedule, kemudian jenengan atur sekalian. Topik di sini maksudnya adalah nama kelasnya. Misalkan kelas perkuliahan data mining, harinya hari apa, sesuai jadwal Bapak Ibu, jamnya jam berapa, durasinya, sama yang paling penting adalah zona waktunya Bapak Ibu. Karena di Zoom zona waktu disesuaikan dengan GMT tiap kota di seluruh dunia. Jadi GMT kita ada di Jakarta, GMT +7 kalau nggak salah. Jadi jangan lupa, jangan sampai jangan nggak ngatur time zone-nya. Nanti kalau dengan pakai time zone misalkan di New York, nggak akan berbeda jam 7 paginya New York dengan jam 7 paginya Jakarta. Jadi itu pentingnya jenengan ngatur time zone. Nah, setelah jenengan tentukan judul, kemudian hari, tanggal, waktu, dan zona waktunya, nah jenengan bisa pakai meeting ID. Meeting ID-nya Anda menghendaki generate automatic atau pakai default. Default maksudnya gawaan Zoom-nya. Kalau generate automatic, nanti ID meeting-nya berbeda dari pertemuan ke pertemuan. Tapi saya lebih suka menggunakan yang pasti atau nggak ganti-ganti. Jadi saya memilih yang personal ID meeting, personal meeting. Di sini saya arahkan di sini dan saya menentukan password. Password di sini juga diberi pilihan sama Bapak Ibu. Jenengan bisa menentukan password sendiri atau mengikuti generate yang dilakukan oleh sistem. Saran saya mungkin jenengan tentukan sendiri Bapak Ibu, jadi jenengan lebih mudah menghafal, tidak usah panjang-panjang atau bagaimana, sehingga dengan menentukan sendiri akan mempermudah Bapak Ibu mengasihkan informasinya kepada mahasiswa. Karena fungsinya adalah ketika ini jadwal ini terbuat, jenengan harus share informasi ID meeting dan passwordnya kepada mahasiswa, agar pada hari H mahasiswa bisa join ke kelas perkuliahan jenengan. Nah, setelah ini semua diatur, klik tombol schedule. Nanti akan terjadi proses penjadwalan oleh Zoom. Tunggu saja beberapa saat proses loadingnya. Nah, setelah itu, karena kita tadi login pakai email, Gmail, ikuti saja klik tombol allow. Nah, setelah klik tombol allow, akan tersimpan di Google Calendar Bapak Ibu. Sesuai apa yang kita inputkan di form tadi. Kelas kuliah data mining, harinya apa, jamnya berapa sampai berapa. Nah, akan tergenerate link sama meeting ID dan password-nya. Nah, sudah tersimpan di Google Calendar sehingga pada hari H Google akan ngasih link event langsung bisa di-start oleh Bapak Ibu dan informasi ini bisa jenengan share pada mahasiswa jenengan sebagai bahan mereka untuk join ke kelas perkuliahan Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk mahasiswa, ini dari dosen sudah selesai. Nah, fungsinya apa ketika mereka sudah dapat meeting ID dan password-nya? Nah, dengan aplikasi Zoom di mahasiswa, baik di HP maupun di laptop, mereka akan klik tombol join meeting, kemudian memasukkan informasi meeting ID dan password yang Bapak Ibu tadi, sehingga akan terjadi video conference bagaimana pagi hari ini. Mungkin itu yang bisa. Mohon maaf Pak Asep. Oke. Mohon maaf Pak Asep. Oke, monggo Bu. Saya mau tanya, minta tolong diulangi cara kita menentukan ID-nya untuk Zoom dan password-nya Pak Asep. Saya kok kurang begitu jelas. Mohon maaf baru join. Oh, baik Bu. Kemarin yang penting Pak. Cuman set 3 bundle ya. Oke, baik, akan saya ulang ya. Nah, tadi bagaimana membuat meeting ID sama password-nya. Meeting ID sama password itu akan kita buat ketika kita melakukan penjadwalan Bapak Ibu. Jadi fungsinya penjadwalan mempermudah kita pada hari H kita tinggal klik tombol start saja. Karena kita sudah menjadwalkan harinya apa, jamnya berapa, meeting ID dan password-nya apa. Karena sudah kita jadwalkan pada 1 minggu sebelumnya, pada hari H akan muncul event-nya di samping kanan ini, workshop penggunaan apa atau kelas perkuliahan apa. Di sini ada tombol start, fungsinya itu. Nah, sebelum ini muncul, kita harus melakukan setting terlebih dahulu dengan melakukan klik tombol schedule. Nah, ketika dengan klik tombol schedule,
Nah, jenengan diminta untuk ngisi form ini Bapak Ibu. Judulnya apa? Judul meetingnya. Otomatis kita isi dengan kelas perkuliahan kita. Kelas perkuliahan ekonomi pembangunan, kelas perkuliahan micro teaching, atau kelas perkuliahan akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan sebagainya sesuai mata kuliah Bapak Ibu. Nah, harinya hari apa? Sesuaikan dengan jadwal mengajar Bapak Ibu. Jamnya juga jam awal mengajar Bapak Ibu pada mata kuliah tersebut. Durasinya juga. Nah, yang paling penting adalah time zone di sini Bapak Ibu. Di sini ada time zone. Time zone di sini Jakarta. Maksudnya apa? Di Zoom itu mengcover semua time zone yang ada di dunia. Jadi dosen yang ada di Indonesia, time zone-nya pasti beda dengan dosen yang ada di Amerika. Oleh karena itu, Zoom memfasilitasinya dengan memilih time zone. Nah, jangan lupa kalau ini dengan nggak ngatur, misalkan wis tak atur kok jam 7, tapi jangan lupa ternyata time zone-nya di Paris misalkan. Jam 7 Paris dengan jam 7 Jakarta beda, karena selisih waktunya juga beda. Nah, karena itu ini penting, jenengan ngatur time zone-nya. Pastikan di time zone Jakarta atau Bangkok, Kuala Lumpur, insya Allah hampir sama. Tapi saya sarankan Jakarta, karena time zone-nya sama, GMT plus 7. Nah, meeting ID. Meeting ID itu dihasilkan di sini, Ibu. Dari kelas perkuliahan yang kita buat, ada meeting ID. Apakah di-generate secara otomatis, atau jenengan tentukan sesuai akun Zoom yang jenengan install, bawaannya Zoom. Nah, di sini saya sarankan pakai yang ini aja, personal meeting ID ini, Bu. Jadi selamanya Zoom jenengan itu ya ini yang di 570913. Ini di saya ya, Bu. Tapi kalau jenengan nanti pasti angkanya beda. Nah, maksudnya meeting ID itu didapatkan dari sini, Bu. Kalau kita klik di generate automatically, berubah-ubah. Pertemuan 1 sama 2 mungkin angkanya akan beda. Nah, mungkin nanti akan buat Mas Sudah bingung, sehingga saya sarankan yang tetap saja ID meetingnya. Nah, kemudian password. Nah, di sini ada kolom password. Kolom password ini sama. Jenengan bisa mengikuti password yang diberikan sistem atau jenengan rubah sesuka Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka merubah sesuka kita, karena mungkin untuk memperpendek password atau mempermudah daya hafal mahasiswa terhadap password yang kita berikan. Nah, ini. Jadi meeting ID didapatkan dari sini, kemudian password didapatkan dari kolom ini. Kemudian klik tombol schedule. Otomatis ketika diklik tombol schedule, Zoom akan melakukan penjadwalan yang tersinkron dengan Google Calendar. Nah, setelah loadingnya selesai, tampilannya akan seperti ini. Karena tadi dari awal saya sampaikan, misalkan nggak punya akun di lamanya Zoom, kita sign in pakai email Gmail. Karena rata-rata Bapak Ibu mungkin sudah punya email Gmail. Pokoknya punya Gmail, itu bisa join ke login ke Zoom tanpa harus sign up. Nah, klik tombol allow. Nah, otomatis informasi yang Bapak Ibu inputkan di form tadi tersimpan di Google Calendar. Mulai dari nama kelasnya, jam, hingga akan digenerasikan link untuk join. Jadi mahasiswa kalau pakai link tinggal klik link biru ini, Bu. Klik, otomatis Zoom-nya akan nge-link ke yang sudah dengan jadwalkan. Tetapi kalau mereka nggak pakai link, mereka nanti pakai fasilitas join dengan masukkan meeting ID dan password yang sudah dengan Bapak Ibu tentukan tadi. Itu Ibu, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu masing-masing. Mari sembah nuwun Pak Asep atas informasinya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu cukup untuk memberikan gambaran bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar menggunakan aplikasi Zoom ini, sehingga kedepannya program dari Ibu Rektor bisa kita laksanakan dan transfer ilmunya lebih maksimal, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, kami buka sesi pertanyaan. Saya bertanya lagi Pak Asep. Mohon maaf Pak Asep. Oke. Mohon maaf Pak Asep, ini ada lanjutannya. Kalau memang istilahnya nanti kita sudah mendapatkan ID dan paspor, itu nanti bisa dilaksanakan untuk minggu depan sudah bisa dimulai ya Pak Asep ya? Bisa Ibu, bisa. Oke. Oke. Terima kasih Pak Asep. Oke. Saya bertanya Pak Asep. Oke, silakan Ibu. Tadi kan kita sempat lost, jadi saya nggak tahu awalnya. Oke. Apakah bisa share screen-nya itu nanti yang jenengan sampaikan di PPT atau apa itu bisa di-share di mana ngoten nggih Pak? Oke, baik. Ini nanti akan saya share di
kolom sebentar, saya share dulu sebentar ya. Akan saya share di kolom chat sama saya share ke fakultas Bu. Jadi sebentar saya baik Bapak Ibu, beberapa saat lagi akan muncul di kolom chat jenengan. Saya sudah share panduan penggunaan Zoom. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum familiar bisa lihat kolom chatnya, bisa mendownload materi yang saya sampaikan tadi di situ. Di samping nanti saya pun juga akan share ke fakultas agar diberikan pada dosen. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Ibu nggih? Ngapunten tadi untuk fasilitas Zoom-nya itu dari kampus atau kita pakai trial yang free itu, Pak? Otomatis pakai akunnya Bapak Ibu masing-masing Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu punya mendapatkan akses bantuan kuota, jenengan tidak akan kehilangan di pulsa atau kuotanya, karena kuota sudah ditanggung oleh Kemendikbud. Di samping itu mahasiswa juga nggak akan ditanggung kuota. Jadi kalau aplikasinya tetap dari Bapak Ibu masing-masing, akunnya pasti satu dosen dengan dosen lainnya beda. Kalau pakai satu akun kampus, saya kira nggak akan kesulitan kami membaginya kepada tiap dosen, karena kalau kita analisa pasti dari 14 prodi ada yang tempuk jadwalnya dan sebagainya. Logikanya seperti itu, Bu. Kalau pakai satu akun pasti sulit membaginya kepada dosen 14 prodi. Jadi akun Zoom-nya dari masing-masing dosen. Sedangkan Berarti kuotanya 45 menit mati terus lagi on lagi gitu loh, Pak? iya, Bu, kalau trial 40 sampai 45 menit akan mati. Tetapi kami pernah mencoba ketika kelas peserta partisipannya itu di bawah 20 kalau nggak 30, Zoom itu ngasih loss, Bu. Tetapi beda nggih kalau kelasnya gemuk. Di atas 30 itu saya kira Zoom tetap memotong. Tapi kalau kelas pesertanya di bawah 20, saya amati itu ketika sudah masuk menit ke-40 atau 45, Zoom ngasih semacam gift atau hadiah. Nggak diputus sampai sesi terakhir. Dimana yang saya alami sendiri ketika menguji skripsi mahasiswa, itu kan idealnya kalau kita pakai aturan Zoom 40. Ternyata kalau pesertanya waktu sidang skripsi kan maksimal mungkin 4 atau 6. Itu sama Zoom diloskan 1 jam lebih masih bisa. Jadi sebenarnya tergantung jumlah pesertanya sih Bu kalau pakai yang trial. Cuman kalau pakai satu akun kampus kayaknya kami yang kesulitan membaginya pada para dosen Bapak Ibu. Iya, memang gitu. Tadi saya sempat mau nanya tuh soal break room itu. Berarti kan mandiri ya, trialnya pakai akun sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian kita butuh rekod enggak itu? Tergantung Ibu, tergantung Bapak Ibu menginginkannya bagaimana. Maksudnya apakah Bapak Ibu sudah yakin nanti saya ditanya bukti lainnya enggak atau cukup saya dimonitor? Kan selama ini mungkin admin fakultas memonitor Bapak Ibu lewat dengan nimbrung atau join di grup WA-nya. Dia memantau perkuliahan ini terjadi atau tidak. Nah, ketika admin prodi itu memantau ternyata perkuliahan terjadi, dia lapor ke rektorat bahwa mata kuliah A pada hari ini memang terjadi. Setiap hari itu dilaporkan Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan menganalisa, saya perlu ini mendokumentasikannya ketika nanti saya ditanya oleh pihak fakultas tentang bukti pelaksanaannya. Jadi jenengan sedang melakukan recording, jenengan bisa tunjukkan itu sebagai bukti bahwa perkuliahan sudah kami lakukan. Kalau saya sih mikirnya bukan kepentingan untuk pelaporan, Pak, tetapi untuk memberikan solusi kepada mahasiswa yang tidak bisa gabung Zoom. Dengan kita ngerekod, kemudian kita unggah di Google Drive, kita kasih link, mahasiswa yang kesulitan kan masih tetap bisa mendapatkan ilmu. Oh, baik Ibu, benar Bu. Yang jenengan sampaikan sangat bagus. Ketika jenengan record bisa diupload ke YouTube. Jadi mahasiswa yang pada saat perkuliahan terjadi tidak bisa mengikuti, dengan mengupload di YouTube rekaman tersebut, mahasiswa tetap bisa menyimak apa yang sudah jenengan sampaikan sehingga jenengan tidak perlu mengulang lagi penjelasannya. Begitu nggih mungkin Ibu.
Ya ketinggian Pak Asep, kalau ke YouTube cukup ke Google Drive aja, linknya kita berikan. Oh, Kalau iya. YouTube nanti kasihan HP-nya anak-anak itu yang jadul-jadul susah juga buka YouTube Pak, sinyalnya. Baik Bu, baik. Nggih. Apalagi HP saya tuh HP jadul. Nggih, Bu, tapi masukannya bagus, Bu. Jadi kan asumsi saya rekaman itu sebagai bukti, tapi Ibu memberikan masukan pada saya itu seharusnya dipakai untuk disampaikan pada mahasiswa yang belum bisa mengikuti. Nggih, sangat bagus, Bu. Mungkin ada Jadi sementara itu cukup. Makasih Pak Asep. Nggih, sami-sami. Mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Masih mungkin 10 menit lagi nggih, karena sehari Jumat sudah akan persiapan hari Jumat. Yang unek-unek yang ingin jenengan sampaikan terkait misal ya terutama yang terkait dengan pembelajaran selama masa Covid ini mungkin bisa jenengan sampaikan sebagai bahan saya laporan hasil kegiatan pada pagi hari ini di samping masukan-masukan atau informasi dari dosen yang dari awal sesi tadi. Mungkin ada masukan lain atau pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Mau tanya? Nggih, monggo. Ya mau tanya ini dari Nggih. pertanian ya. Mohon ya Pak Asep apa? Siap fakultas apa? Mohon langsung apa passwordnya itu ya dikasih yang mudah lah untuk kedepannya. Soalnya kan terlalu banyak apa? Password. Bla-blanya itu hanya sedikit berapa item 5 atau berapa? 6 itu untuk mempermudah itu saja. Oh, nggih. Terima kasih. Mohon maaf yang jenengan maksud niki password Zoom atau password lain, Pak? Password e-kampus atau apa? Password untuk memasukkan. Oh, Ya apa istilahnya password untuk apa ini ya untuk Zoom nanti per fakultas itu supaya passwordnya di minimal sedikit lah semacam itu. Soalnya kita sering Zoom ke apa luar soal passwordnya hanya sedikit lebih mempercepat. nggih, Pak. Nggih. Jadi mungkin kami perjelas. Tahu ya yang saya maksud password tadi kan Tahu. apa? Ya. Nggih. Makanya mungkin yang jenengan sampaikan tadi passwordnya jangan panjang-panjang, Ya. cukup yang pendek sehingga memudahkan untuk langsung join begitu nggih, Bapak? Iya. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu masing-masing. Iya, betul. Ya. Terima Maksudnya kasih. kan nggih, terima kasih. Hmm. Yang menentukan password kan adalah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu install aplikasi Zoom masing-masing baik di HP ataupun di laptop. Nah, jenengan yang akan mengatur password tersebut apakah panjang atau pendek sesuai dengan keinginan jenengan. Karena kami tidak akan mengatur, kami tidak bisa mengatur password Bapak Ibu masing-masing karena yang punya akses ke aplikasi Zoom Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan mengakses laptop atau HP, kami tidak bisa mengakses laptop dan HP Bapak Ibu. Jadi yang saya sampaikan di materi tadi, Bapak Ibu bisa men-setting apakah password itu panjang atau pendek. Tapi kami sarankan dan Bapak Daru Agus tadi menyarankan kalau bisa pendek. Karena agar lebih memudahkan langsung join gitu. Kalau terlalu panjang mungkin kesulitan beberapa orang. Jadi intinya pada poinnya yang mengatur panjang pendeknya password adalah Bapak Ibu masing-masing. Iya. Halo, selamat siang Pak Asep. Oke, selamat siang. Monggo Bu Nafi. Iya, Pak Asep saya mau bertanya, maaf ya, tadi saya kan telat masuknya. Oke. Saya mau bertanya, kalau untuk aplikasi Zoom ini kan memang ada password sama ID. Oke. Nah, ketika kita jadi partisipan kan kita tidak membuat password sama ID. Nah, ketika kita jadi host kita harus membuat password sama ID. Yang saya tanyakan ini adalah bisa nggak kalau misalkan ID-nya tadi dikatakan bisa permanen untuk tidak berubah-ubah. Tapi ketika password dibuat untuk permanen juga, kira-kira bisa apa enggak ya? Bisa Bapak Ibu. Jadi maaf saya share screen lagi. Pertanyaannya adalah apakah bisa ID meeting dan password meeting itu dibuat permanen? Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Mungkin pertanyaan seperti itu nggih? Ya. Oke, baik akan saya share screen materi tadi. Oke.
Jadi kuncinya di sini Ibu Nafi, untuk menentukan apakah ID dan passwordnya itu dipakai selamanya atau berubah-ubah itu di sini. Ketika jenengan arahkan pointernya pada personal meeting ID sini, otomatis selamanya pakai ID ini. ID 570 913 1760. Selamanya pakai ini. Nah, passwordnya pun juga seperti itu. Kalau jenengan sudah nyeting sendiri, artinya jenengan tentukan, selama jenengan nggak berubah, passwordnya tetap itu, Ibu. Hanya saja mungkin yang berubah adalah eventnya, event yang di atas ini, nama kelasnya dan sebagainya. Jadi kalau ingin membuat permanen, arahkan ke kolom kanan ini, personal ID meeting. Jangan pakai generate automatically. Karena generate automatically akan berubah-ubah. Berarti itu nanti otomatis ya, cuma time schedule-nya aja yang berubah. Pak. Terus pertanyaan saya, kalau misalkan ini, satu hari saya memiliki 4 kelas. 4 kelas dalam satu hari dengan jam yang berbeda. Nah, kira-kira nanti saya untuk join di Zoom-nya, ketika saya jam 8, saya harus join di kelas, misalkan kelas semester 1. Terus ketika jam 10, saya harus di semester 3. Nah, seperti itu. Pas waktu join-nya itu kira-kira gimana ya Pak Asep ya caranya? Atau kita lihat ke schedule meeting dulu, atau memang itu bisa otomatis? Karena sudah di setting seperti itu. Bisa Ibu. Kuncinya adalah di scheduling tadi. Jadi kalau Ibu menjadwalkan, itu bisa kan kelasnya berjalan secara paralel, Ibu, tidak bersamaan. Maksudnya iya, tidak bersamaan. Nah, itu bisa. Tapi dalam satu waktu. Satu hari, dalam satu hari kan maksudnya. Iya. Nah, misalkan ada 3 mata kuliah. Nah, nanti ketika jenengan membuat 3 jadwal, misalkan mata kuliah A, B, C, jenengan sesuaikan waktu tiap mata kuliah A, B, C tersebut, di sini akan muncul 3 event, Bu. Event A, mata kuliah A, di bawahnya mata kuliah B, di bawahnya mata kuliah C, di sampingnya ada tombol start masing-masing. Jadi nggak akan tempuk. Jadi di sini kenapa? Oh ya, berarti nanti tinggal diklik terus start gitu ya? Ya, tinggal start. Dengan catatan jenengan sudah menjadwalkan, nggih. Kalau belum menjadwalkan nggak akan muncul eventnya di sini. Pokoknya kuncinya dijadwalkan, Bu. Terus sama ini Pak, time-nya. Saya mau bertanya sama time-nya. Jadi itu kan tadi ada 30 menit ya setiap kali meeting. Nggih, 30 menit. Untuk trialnya yang gratis. Trialnya kan 30 menit yang gratis. Nah, ini sementara kita ini kan dituntut satu mata kuliah kan lebih dari 30 menit. Otomatis nanti di tengah-tengah pasti putus. Gimana ini solusinya? Apakah nggak ada ibaratnya, kita setting mungkin 90 menit langsung lah gitu. Apa nggak ada gitu caranya? Nggak bisa, Bu. Kalau jenengan pakai akun yang gratis, default-nya maksimal di sistem 30. Walaupun realita di lapangannya nanti adalah 40 sampai 45 menit. Tetapi ada 2 alternatif sebenarnya. Dengan melihat peserta kelasnya, Bu. Kalau di bawah 20 atau 30, insya Allah masih aman kalau memang pakai akun gratis. Setelah melewat 40, biasanya Zoom ngasih gift. Kalau pesertanya hanya sedikit. Tetapi kalau di atas itu tetap dipotong. Nah, solusinya bagaimana, Pak? Apakah kalau kepotong gimana? Ya, mau nggak mau kita harus membuatkan jadwal secara secara berurutan, Bu. Jadi misalkan mata kuliah A 3 SKS, artinya 50 kali 3 150 menit. Nah, jenengan buat 3 jadwal yang berurutan. Jadi misalkan mata kuliah A 150 menit, mulainya jam 9. Jam 9 sampai 9.40 adalah SKS pertama, kemudian 9.40 sampai 10.20 adalah SKS kedua, 10.20 sampai 11 adalah SKS ketiga. Jadi solusinya seperti itu. Jadi ketika terputus, jenengan tidak start event di bawahnya. Solusinya seperti itu, ketika jenengan pakai yang gratis. Oh iya, ketika start lagi ya, berarti startnya kan kita tidak mengubah personal meeting sama passwordnya kan tidak. Berarti secara otomatis itu langsung
ketika kita klik start nanti akan masuk lagi. Iya, benar Bu. Pokoknya Nah, ingat, Bu. itu nanti kalau mahasiswa gimana? Ya harus Kalau join misalkan lagi, harus join lagi. harus join lagi. Iya, jangan arahkan kalau nanti keputus silakan join lagi gitu. Iya. Itu kalau misalkan mahasiswanya, itu kalau misalkan tadi katanya Zoom-nya pakai free. Terus kemudian mahasiswanya misalkan